Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiali Perina dengan NIM 1054211265521 dari kelas PGSD 5J. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum sunnatullah atau kausalitas. Hukum kausalitas merupakan bagian dari sunnatullah yang dapat dirasionalkan dalam akal pikiran manusia. Karena kehendak Allah tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, maka Allah menciptakan sebab untuk akibat. Diciptakannya hukum kausalitas ini semata-mata untuk diresapi oleh manusia, agar dapat memetik sebuah hikmah akan apa yang pernah dilakukannya apabila perbuatan itu baik, maka untuk dikerjakan kembali, tetapi apabila perbuatan itu buruk, maka sebaiknya untuk ditinggalkannya. Menurut Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, sunnah adalah kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya, seperti apa yang dilakukan pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Razi, sunnah adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti. Di antara pendapat kedua tokoh Islam dan beberapa pendapat lain tentang arti kata sunnah, maka sunnah berkisar pada jalan yang diikuti. Dan secara umum, kata sunnah digunakan oleh Al-Quran sebagai cara atau aturan. Sedangkan kata Allah adalah nama bagi zat Tuhan yang Maha Esa. Kata Allah telah dikenal sejak masa pra-Islam oleh orang-orang Arab. Ia adalah salah satu Tuhan atau dewa orang Mekah, Tuhan yang menempati posisi tertinggi dan tentu saja Tuhan yang dianggap sebagai pencipta. Jadi sunnatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sedangkan di antara beberapa pengertian secara terminologis adalah bahwa sunnatullah adalah sebagai jalan yang dilalui dalam perlakuan Allah terhadap manusia, sesuai dengan tingkah laku, perbuatan dan sikapnya terhadap syariat Allah dan nabinya dengan segala implikasi nilai akhir di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu pandangan dasar tentang sunnatullah. Terma sunnatullah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran merupakan terma bagi aturan global yang berlaku dan ditetapkan oleh Allah terhadap seluruh komponen alam semesta, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang bersifat materi maupun yang imateri. Seluruhnya berjalan di atas aturan-aturan ini, dan secara umum aturan tersebut berdiri di atas hukum, sebab akibat atau kausal, atau premis dan hasil akhir. Dengan demikian, hukum kausalitas dalam Islam diyakini bahwa pada hakikatnya bukanlah sebab-sebab itu yang membawa akibat, namun akibat itu muncul adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki demikian. Yang ketiga adalah ketentuan sunnatullah. Sunnatullah adalah hubungan ilmiah dan dapat diterangkan secara ilmiah dan logika. Sunnatullah adalah hukum kausal, hubungan sebab akibat yang terjadi di alam yang dapat diterangkan secara ilmiah. Misalnya seseorang sakit, kemudian dia memakan obat lantas sembuh. Ini adalah sunnatullah, hubungan sebab akibat. Jika makan obat, maka bakteri penyebab sakit akan mati dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut akan hilang atau sembuh. Jika tidak makan obat, kemungkinan sembuh dengan segera itu kecil. Sunnatullah sesuatu yang dapat diukur, diperhitungkan dan diramalkan. Dengan mengetahui adanya sunnatullah di alam, kita dapat membedakan mana ramalan atau prediksi ilmiah dengan ramalan yang menyebabkan syirik. Ramalan cuaca, ramalan akan terjadi gerhana matahari adalah contoh-contoh ramalan prediksi ilmiah yang dapat melalui penelitian dan perhitungan ilmiah. Tetapi jika ramalan nasib memakai kartu, ramalan nasib dengan bintang berdasarkan tanggal lahir, astrologi adalah contoh-contoh ramalan yang dapat jatuh kepada kemusyrikan. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.